Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah rencana bisnis akan melakukan observasi pada bidang perdagangan umum di daerah Jambi pada toko bangunan Enggal Family. Perkenalkan, nama saya Raka Firmansyah. Saya Siti Karlina Dewi. Saya Zakin Rama. Saya Pras Laura Kurnia. Saya Tiara Elza Istama. Saya Indiana Rahayu. Saya Anissa Briana. Jadi siapa Pak pemilik toko bangunan ini? Oke, pemiliknya Pak Haji Sugiri. Kemudian apa sih alasan Bapak mendirikan usaha ini? Kalau ini memang sebenarnya perusahaan keluarga ya. Jadi dari turun temurun dan alhamdulillah ini udah generasi ketiga. Gitu. Kemudian untuk usahanya kapan didirikan? Kalau usahanya sendiri sebenarnya didirikan dari tahun 99 ya, cuma untuk di tempat ini baru di 2002. Oh, baru ya. pindah gitu ya? Ya, pindah. Kemudian ada berapa sih Pak jumlah karyawan di sini? Oke, kalau jumlah karyawan di materialnya di sini cuma 3 orang. Cuma karena ini termasuk divisi, sebenarnya sih karyawan sekitar 120 orangan ada. Kemudian bagaimana struktur organisasi toko bangunan ini? Apakah ada pemilik tunggal atau ada tim manajemen yang terlibat gitu? Oh, kalau untuk saat ini kita sih sebenarnya karena ini perusahaan keluarga besar, manajemennya itu berbeda-beda. Jadi kayak kakek nih punya 5 anak, nah punya 5 toko dengan nama toko yang sama, tapi manajemennya tuh berbeda, gitu. Kemudian bagaimana peran pemilik toko bangunan dalam manajemen? Apakah pemiliknya terlibat langsung atau hanya fokus pada pengambilan keputusan saja, Pak? Pemilik itu biasanya tetap berperan langsung ya, tidak ada pertimbangan atau mempertimbangkan atau mempercayakan kepada orang lain atau staf karyawan, nggak ada sih, semuanya terjun langsung. Kemudian bagaimana Bapak menghadapi tantangan bisnis nih saat ini? Apalagi kan di zaman sekarang banyak sekali persaingan bisnis gitu kan. Oh ya, memang ya kalau untuk di material sendiri khususnya di Kerawang gitu, persaingan tidak mungkin dihindarkan kan. Maksudnya semakin kesini buka material itu sebenarnya semakin gampang. Beda sama kayak dulu. Kalau dulu itu kan kita harus punya tempat, persiapan belanja barang, modal yang besar. Kalau sekarang tuh lebih gampangnya gini, kita asal punya tempat, entah itu sewa atau milik sendiri, para marketing dari supplier itu pasti datang untuk menawarkan barang, menyimpan barangnya. Nah, nanti untuk urusan temponya sih balik lagi ke supplier masing-masing ya, karena yang jelas itu sangat mudah gitu sekarang untuk saat ini gitu ya. Nah, untuk mencari solusi ya terhadap persaingan, terutama untuk para pemilik toko Chinese gitu ya gitu. Beliau memang keunggulannya dia siap banting harga, ambil untung yang tipis gitu ya. Tapi kita mengatasinya itu dengan cara servisi. Maksudnya pelayanan kita terhadap customer ya kita jamu lebih bagus gitu. Itu sih untuk saat ini. Kemudian apakah toko bangunan ini memiliki izin usaha Pak? Alhamdulillah udah memiliki izinnya. Terus bagaimana prosedur untuk mendapatkan izin usaha Oke. toko bangunan Bapak ini? Kalau dulu kita kan dapat izinnya dari birokrasi yang zaman dulu gitu ya. Makanya nama perusahaannya itu masih PD. Nah, kalau yang saat ini kan UD, usaha daerah. Sebenarnya sama saja. Kalau dulu kan perusahaan daerah. Nah, kalau saat ini kan usaha daerah biasanya. Nah, kalau dulu itu ya perizinannya biasa kita melakukan izin ke ini pemerintah daerah sekitar gitu ya. Terus
ya udah kita juga punya izinnya gitu. Kemudian bagaimana toko bangunan Bapak dapat memastikan keamanan dan keselamatan produk yang dijual, kayak misalkan ada pengemasan ekstra dalam proses pengiriman atau bagaimana? Oh ya, kalau itu udah SOP ya, udah standar rata-rata. Cuma kebanyakan memang kita juga ini ya dari penjualan langsung. Jadi untuk saat ini kita pengiriman hanya barang material yang di luar ya, yang kayak seperti pasir, bata, itu kan tidak butuh pengemasan yang khusus gitu. Kalau untuk barang-barang kecil sih biasanya customernya sendiri yang datang langsung sih. Oke. Kemudian selanjutnya apa sih strategi pemasaran yang digunakan oleh toko bangunan ini, Pak? Oke. Kalau strategi pemasaran di sini ya, untuk menghadapi persaingan, saya pribadi selaku wakil direktur gitu, saya sih mengatasinya itu dengan cara membangun sistem kepercayaan terhadap customer. Kedua, itu target audiensnya kita lebih ke proyek dibandingkan dengan customer langsung. Kenapa? Karena proyek itu kita cukup menservis satu customer tapi dengan quantity orderannya yang banyak. Nah, memang resikonya adalah ya kita pasti diberikan tempo untuk masalah pembayarannya. Nah, dari situ sih paling. Kemudian bagaimana toko bangunan ini menghadapi tantangan dalam pemasaran atau penjualan gitu? Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya, berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi saya juga kan tadi bicara ya kita servis sebaik mungkin, karena memang kalau udah punya hubungan di luar perdagangan itu, ketika beliau itu butuh sesuatu kayak misalnya mau ngebangun, mau ngerenov, ya dia cuma tinggal by call, by telepon. Bahkan ya keuntungannya lagi, customer tersebut juga nggak bicara soal harga gitu, karena memang sudah percaya sama kami gitu, biasanya gitu. Kemudian apakah toko bangunan ini memiliki program loyalitas pelanggan atau promosi khusus gitu untuk meningkatkan penjualan? Kalau program seperti itu secara secara SOP, secara baku sih nggak ada. Cuma kita lebih ke memperhitungkan kembali bagaimana seberapa besar dia belanja gitu ya, seberapa sering dia belanja. Hubungan kita juga kan bukan cuma di luar, bukan cuma di dalam toko gitu ya, biasanya ngajak ngopi keluar gitu. Jadi banyak hal, faktor lain yang bisa menghubungkan antara toko dengan customer sih sebenarnya. Kemudian bagaimana toko bangunan ini memastikan kualitas produk yang dijual kepada konsumen? Apakah ada proses pengujian atau pemilihan supplier yang ketat? Oh ya, kalau untuk hal itu biasanya gini alurnya ya, saya ceritakan sedikit. Toko material itu biasanya kedatangan supplier gitu ya, dari pihak supplier marketing. Nah, beliau ini pasti akan saya lihat sampelnya, saya uji gitu ya, bahkan saya bandingkan dengan merek lain gitu. Kalau memang secara kualitas dan harganya masuk, biasanya saya pribadi nyoba dulu dengan minimum order, bagaimana gitu kan. Kalau misalnya andai, wah ini sulit ya, karena memang namanya dagang, mau siapapun nggak akan bisa menebak customer itu seperti apa ya, apalagi produk yang dijualnya bisa laku keras atau tidak, cepat atau tidak gitu. Jadi pasti ya ada pengujian gitu, terutama di kualitas dan harga pasarnya nanti. Kemudian bagaimana toko bangunan ini mengatur tata letak produk agar terlihat menarik bagi konsumen? Oke. Kalau tata letak sih kita nggak terlalu dipertimbangkan ya. Soalnya apa? Selama ada space, tempatnya cukup, itu ya namanya material ya. Tambah lagi walaupun saya sekarang jadi wakil direktur, tapi saya tidak punya hak penuh untuk mengatur hal tersebut. Walaupun sebenarnya saya juga emang pengen gitu maksudnya, karena memang saya juga dari DKV kan, dari visual kuliah.
dari branding, dari seni rupa. Memang kadang ada rasa keinginan untuk meletakkan, merapikan gitu. Cuma ternyata kadang nggak cukup waktunya, karena kita lebih fokus ke penjualan sih sebenarnya. Kemudian bagaimana toko bangunan ini menghadapi perubahan tren dan kebutuhan pasar? Apakah ada kayak upaya untuk mengikuti tren terbaru atau memperbarui produk yang ditawarkan? Oke, tren terbaru ini seperti apa ya misalnya? Misalkan kayak kayak persaingan di tempat lain gitu Pak. Jadi kita kayak mengikuti atau bagaimana? Ya, contohnya kira-kira. Atau gini, mungkin sekarang kan udah trennya e-commerce. Nah, online gitu. ya online gitu. Kita sempat punya toko online, tapi ternyata kalau pasarnya bagus ya, pasarnya bagus. Cuma kadang kita itu tidak dipungkirin ya, staff kita itu kan orang-orang lama dengan pakai sistem yang lama. Ya dalam arti gini, orang datang nanya ada barang ini atau barang buat ini, ya dia diliatin barangnya, dijelasin bisa. Nah sedangkan kalau e-commerce waktu itu kita staff kita itu ditanyakan ini fungsinya untuk macam-macam apa, di chat gitu kan. Nah staff kita tuh nggak bisa jawabnya seperti itu, jadinya akhirnya ya ditutup aja gitu. Tambah lagi packingnya juga makin makan waktu sih sebenarnya. Kemudian yang terakhir nih Pak, menurut Bapak apa sih yang menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan bisnis ini? Kunci kesuksesannya sih sebenarnya itu ya ikhtiar, doa, dan jangan lupa ya kita bersedekah gitu ya. Itu sih yang utama yang diajarin dari leluhur gitu ya, dari bapak, kakek, buyut gitu kan. Sisanya sih ngikutin pasar yang ada gitu sih sebenarnya. Baik, udah terima kasih Baik. Pak. Semoga Sama-sama. usahanya sukses. Ya, terima kasih. Sekian observasi yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.